Halo rekan-rekan sejawat dan para pembelajar sekalian, selamat datang di kajian kita kali ini. Hari ini kita akan langsung membedah sebuah ancaman klinis yang sangat mematikan di ruang perawatan neurokritis, edema cerebral. Secara patofisiologis, akumulasi cairan berlebih di jaringan otak ini adalah konsekuensi dari berbagai cedera akut, entah itu stroke iskemik ataupun trauma kepala. Melalui pemaparan ini, kita akan membongkar misteri edema cerebral ini secara saintifik dan logis. Kita akan melihat bagaimana persisnya tumpukan cairan ini bisa berubah menjadi ancaman yang benar-benar mengancam nyawa. Mari kita mulai. Untuk memastikan diskusi kita berjalan sistematis, ini adalah alur pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulainya dari konsep dasar, lalu bergeser ke blood-brain barrier, menganalisis 3 fase edema, dan masuk lebih dalam ke transporter ion. Terakhir, kita akan melihat bagaimana aplikasi klinisnya pada diagnosis pencitraan dan terapi masa depan. Bagian pertama, konsep dasar. Mari kita pahami anatomi unik yang membuat otak kita sangat rentan. Satu prinsip mendasar yang harus kita pegang erat-erat adalah otak kita berada di dalam ruang tertutup yang sangat tidak fleksibel. Ini dikenal dengan doktrin Monro-Kelly. Bayangkan tulang tengkorak kita itu layaknya sebuah brankas baja yang kaku. Ia sama sekali tidak punya ruang untuk berekspansi. Artinya apa? Secara biofisika, penambahan volume cairan sekecil apapun di dalam ruang kranium ini akan langsung memicu lonjakan drastis pada tekanan intrakranial atau TIK. Lonjakan tekanan inilah yang kemudian menghimpit pembuluh darah, merusak perfusi, dan sangat cepat memicu herniasi otak yang fatal. Sekarang, mari kita perbarui pemahaman kita tentang pembuluh darah otak melalui konsep unit neurovaskuler atau NVU. Sains modern menuntut kita untuk berhenti menganggap pembuluh darah otak sekedar sebagai pipa pasif. Sama sekali bukan. NVU ini adalah sebuah sistem fungsional yang sangat dinamis, tempat sel endotel, perisit, astrosit, mikroglia, dan neuron terus berkomunikasi satu sama lain. Kesatuan inilah yang menjadi arena pertempuran utama saat edema terjadi. Lanjut ke bagian kedua, blood-brain barrier. Ini adalah garda terdepan perlindungan otak kita. Sistem pertahanan ini dikunci rapat oleh apa yang kita sebut protein tight junction. Di sini ada Claudin 5 yang mengatur resistensi elektrik, okludin yang memegang kendali atas permeabilitas selektif, serta protein perancak penting seperti ZO1 dan ZO2. Nah, bencana sesungguhnya dimulai ketika terjadi iskemia. Kondisi kekurangan darah atau inflamasi ini memicu pelepasan sitokin yang secara harfiah menghancurkan protein-protein pelindung tadi. Ketika gerbang ini jebol, cairan yang kaya protein akan membanjiri ruang jaringan otak secara masif. Masuk ke bagian ketiga, 3 fase edema. Bagaimana sebenarnya cairan ini masuk dan merusak? Edema otak bukanlah proses yang terjadi dalam sekejap mata, melainkan sebuah kontinuum penyakit yang melalui 3 fase berbeda. Fase pertama adalah edema sitotoksik, di mana sel membengkak akibat kegagalan energi atau ATP sesaat setelah aliran darah terhenti. Kemudian disusul oleh edema ionik. Di fase ini, pergerakan ion mulai menarik cairan melintasi sawar darah otak yang secara struktur sebenarnya masih utuh. Fase terakhir dan yang paling destruktif adalah edema vasogenik. Disinilah terjadi kerusakan fisik total pada dinding pembuluh darah dan albumin merembes tak terkendali ke substansia alba otak. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan menarik. Mengapa saat astrosit mulai membengkak hebat di fase awal sitotoksik, volume total jaringan otak justru tidak ikut membesar secara keseluruhan? Nah, ini adalah hukum redistribusi cairan. Pada tahap ini, cairan hanya berpindah tempat, air ditarik dari ruang interstisial di luar sel masuk ke dalam astrosit. Jadi secara total, belum ada penambahan cairan baru dari sirkulasi darah ke dalam kranium, sehingga volume otak secara makro tampak belum berubah. Bagian keempat. Transporter ion. Mari kita soroti biang keladi di tingkat mikroskopis. Dalam pergeseran cairan yang mematikan tadi, ada 2 aktor molekuler utama. Pertama adalah kotransporter NKCC1. Begitu sel kehabisan energi, protein ini jadi sangat hiperaktif, menarik masuk ion natrium, kalium, dan klorida secara membabi buta yang otomatis ikut menarik air ke dalam sel. Aktor kedua adalah kanal aquaporin 4 atau AQP4. Kanal air yang ada di astrosit ini punya peran yang sangat paradoksal. Di awal cedera, ia adalah pintu masuk air yang menyebabkan sel membengkak. Tapi menariknya, pada fase pemulihan, AQP4 justru memegang peran krusial untuk menyedot sisa cairan berlebih keluar dari otak. Pembengkakan ini juga sangat erat kaitannya dengan glutamat yang memicu eksitotoksisitas.
Coba perhatikan dua reseptor ini. Reseptor NMDA membuka jalan bagi masuknya kalsium dan natrium dalam jumlah besar, sementara reseptor AMPA memasukkan natrium dengan sangat cepat. Bencana utama terjadi akibat influx kalsium ini. Kelebihan kalsium di dalam sel bertinduk bagaikan saklar yang menghidupkan enzim-enzim perusak, yang pada akhirnya akan menghancurkan kerangka sitoskeleton sel dari dalam. Dari pembengkakan awal tadi, mulailah sebuah efek domino yang sistematis, kaskade inflamasi. Mikroglia dan sel endotel melepaskan enzim perusak bernama MMP9. Enzim ini ibarat gunting mikroskopis yang dengan rakusnya mengerat dan menghancurkan protein pelindung seperti claudin, okludin, dan lamina basalis. Digabungkan dengan gempuran radikal bebas atau ROS yang merusak lipid membran, kerusakan enzimatik ini menjadi titik tanda harapan yang mengubah edema awal menjadi edema vasogenik yang fatal. Bergeser ke bagian kelima, diagnosis pencitraan. Bagaimana teori molekuler ini terlihat pada pasien kita di ruang gawat darurat? Memilih alat diagnostik yang tepat sangatlah menentukan. CT scan memang merupakan alat yang andal untuk melihat efek massa dan mendeteksi area otak yang tampak hipodensitas, ditandai dengan kaburnya batas antara substansia alba dan grisea. Namun, jika kita berbicara soal presisi, MRI adalah rajanya. Sekuens DWI pada MRI sangat sensitif, mampu mendeteksi akumulasi air di sel yang bengkak akibat edema sitotoksik hanya dalam hitungan menit pasca cedera. Dan dengan peta edisi, kita bisa membedakan secara tegas apakah pasien masih berada dalam fase sitotoksik awal atau sudah terperosok jauh ke fase vasogenik tahap lanjut. Bagian terakhir, terapi masa depan. Sains telah membuka jalan bagi intervensi klinis yang lebih revolusioner. Coba kita bandingkan, selama puluhan tahun, penanganan standar selalu berkutat pada terapi osmotik seperti manitol 20% atau salin hipertonik. Terapi mekanis ini bekerja dengan cara menarik cairan secara paksa agar masuk ke pembuluh darah. Cukup efektif untuk jangka pendek, tapi bukan solusi tuntas. Kini, dunia medis sedang menatap terapi target molekuler. Obat-obatan canggih seperti glibenclamide yang menghalangi masuknya ion lewat reseptor spesifik atau bumetanide yang langsung menghambat transporter NKCC1. Artinya, alih-alih cuma memindahkan airnya, kita secara cerdas mematikan pompa airnya langsung dari sumbernya di tingkat sel. Hal ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Pergeseran paradigma dari sekedar prosedur menurunkan tekanan intrakranial secara mekanis menuju ke intervensi molekuler terarah adalah landasan harapan baru dalam menekan angka kematian akibat cedera otak akut. Ini menegaskan bahwa sinergi antara pemahaman biomolekuler yang presisi dan kecekatan penanganan klinis adalah senjata terbaik kita untuk menyelamatkan otak pasien. Masa depan penanganan neurokritis kini secara nyata berada di tingkat molekuler, dan ini merupakan sebuah lompatan besar bagi dunia kedokteran kita. Pertanyaan besarnya, seberapa siap kita mengadopsi kemajuan ini di ruang perawatan intensif? Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jika Anda senang dengan video seperti ini dan merasakan manfaatnya, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Pastikan juga Anda aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas antusiasme belajar Anda dan sampai jumpa di kajian ilmiah berikutnya.